Tokoh utama, seorang gamer yang berdedikasi, menghadapi keputusasaan mendalam setelah kehilangan akun dan progres gamenya akibat insiden peretasan. Trauma emosional ini membuatnya berpikir untuk bunuh diri, merasa bahwa usahanya selama ini sia-sia. Namun, kejadian ajaib terjadi saat ia mendapati dirinya hadir secara fisik di dunia permainan Mobius Online, dan menyadari bahwa ia telah memasuki lingkungan virtual tempat ia mengabdikan hidupnya. Pengalaman awalnya membingungkan tetapi mengasyikkan, terutama saat ia bertemu dengan NPC bernama Ice, yang menunjukkan perilaku yang belum pernah terlihat sebelumnya, menunjukkan pengalaman bermain yang lebih interaktif. Karakter Sechon terlibat dalam kesalahpahaman saat ia menarik perhatian faksi kepolisian lokal dalam permainan, yang dikenal sebagai Ordo Kesatria Ketiga, setelah secara tidak sengaja menyebabkan keributan di depan toko Ice. Ia berhadapan dengan seorang Lady Knight yang tegas yang mengira dia seorang bangsawan karena perlengkapannya yang langka, yang berujung pada interogasi agresif di mana kedua berjuang untuk mempertahankan kejujurannya. Saat tekanan meningkat, ia menyadari implikasi ketidakadilan dalam masyarakat dalam permainan tersebut, terutama karena ketidakadilan tersebut sejalan dengan masalah yang ada di dunia nyata, sehingga mempersulit upayanya untuk menghilangkan asumsi Lady Knight. Bantuan datang dalam bentuk karakter lain yang campur tangan selama interogasi, mengungkap sifat agresif Lady Knight dan mengarahkan kembali fokus pada niat Sechon yang sebenarnya. Setelah dibebaskan dari interogasi, Sechon ditugaskan untuk memberi kompensasi kepada pemilik toko atas perilakunya sebelumnya, yang membuatnya merenungkan sistem mata uang yang tidak dikenalnya di dunia permainan baru ini. Dia berhasil membeli baju besi untuk mengubah penampilannya dan menghindari kesalahpahaman lebih lanjut mengenai status bangsawannya, yang terbukti merepotkan. Karena rasa lapar yang melanda, Sechon mulai menjelajahi penginapan setempat dan mengukur struktur harga, yang menandai langkah penting dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya dan memahami dasar-dasar kehidupan dalam dunia permainan ini. Tokoh utama menjadi curiga pada resepsionis karena sikapnya mirip es buatan dari toko. Meskipun awalnya ragu, resepsionis tetap bersikap profesional dan memberitahu resepsionis tentang harga baju zirah, yang ternyata berkualitas sangat tinggi. Penemuan ini membuatnya merasa cukup senang karena menunjukkan bahwa dunia tempat ia tinggal terjangkau, yang membuatnya menyadari nilai finansialnya di lingkungan ini. Saat memberitahu resepsionis tentang masa inapnya, tangan mereka tak sengaja bersentuhan, menyebabkan resepsionis tersipu dan segera berpaling. Interaksi ini membuatnya merasa agak aneh, yang semakin terasa ketika ia menyadari bahwa wanita-wanita di restoran itu menatapnya dengan kagum. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menghubungkan perhatian ini dengan penampilan avatarnya yang sangat tampan, yang dikaitkan dengan penampilan premium yang dimilikinya. Tokoh utama merenungkan kontras antara kehidupan lamanya dan dunia permainan baru ini, yang menurutnya menarik. Tidak seperti dalam realitas sebelumnya, di mana ia dibebani oleh tanggung jawab seperti sekolah dan mencari pekerjaan, fantasi ini memberinya kebebasan dari ketidakpuasan itu. Ia merasakan beban berat terangkat dari pundaknya, memungkinkan kegembiraan dan tawa yang tulus muncul, menandakan berakhirnya perjuangan lamanya dan merangkul perjalanan yang lebih bermakna. Bertekad untuk berhasil di dunia baru, ia menyadari perlunya memperoleh keterampilan penting yang mirip dengan permainan RPG lainnya. Setelah mengetahui bahwa karakternya adalah tipe yang serba bisa, ia memahami bahwa meskipun hal ini akan membuatnya serba bisa, itu berarti ia awalnya akan berkembang lebih lambat daripada mereka yang menghususkan diri dalam satu keterampilan. Kesadarannya mendorongnya untuk mengingat teknik lama untuk kemajuan cepat menggunakan ramuan. Di sebuah toko ramuan, ia mengejutkan pemilik toko dengan memesan ramuan detoksifikasi dalam jumlah selangit dengan harga yang sangat mahal, menunjukkan keyakinannya pada strategi yang akan memudahkan perolehan pengalaman cepat melawan musuh tertentu yang disebut zombie ular berbisa. Sang tokoh utama berbagi detail tentang strateginya yang melibatkan penggunaan ramuan mahal untuk melawan zombie viper guna menimbulkan kerusakan sambil memperoleh pengalaman tanpa pertarungan langsung. Dengan mengetahui ramuan tersebut memberikan kerusakan yang konsisten pada musuh-musuh yang tidak mati ini, ia merasa yakin bahwa metode ini akan terbukti efektif untuk kemajuannya, memungkinkannya untuk naik level dengan cepat. Meskipun memerlukan investasi yang besar, ia mengakui bahwa hanya pemain berpengalaman yang dapat menggunakan metode ini secara efisien karena biaya yang terkait dengan pembelian banyak ramuan. Rencananya telah ditetapkan, dan ia ingin sekali menjalankan strategi ini di ruang bawah tanah yang ia ingat dengan baik. Sylvia menghina tokoh utama, menyebutnya tidak berakal sehat,
yang membuatnya kesal. Namun, ia memilih untuk mengalihkan pembicaraan ke topik ruang bawah tanah di gua yang berbahaya. Ia menyebutkan bahwa seharusnya ada 21 ruang bawah tanah, yang kemudian dikoreksi Sylvia menjadi 19. Ia tidak tampak terkejut dengan koreksi Sylvia dan menanyakan tentang jumlah ruang bawah tanah yang saat ini sedang diserbu. Sylvia memberitahunya bahwa 13 ruang bawah tanah sedang diserbu secara aktif, dan meskipun sebelumnya dia merasa kesal padanya, dia dengan enggan mengizinkannya bergabung. Tokoh utama merenungkan perbedaan signifikan antara pengalaman bermainnya di masa lalu dan kenyataan saat ini. Tidak seperti permainan di mana respawn tidak terbatas, di sini, kematian berarti permainan berakhir, yang membuat taruhannya jauh lebih tinggi. Sang tokoh utama menemukan kegembiraan di lingkungan barunya, menyadari bahwa ia memiliki segudang pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman bermainnya, yang memungkinkannya untuk cepat naik pangkat di dunia baru ini. Pengetahuan ini membedakannya dari penduduk dunia ini, yang tidak memiliki pengalaman untuk menjelajahi ruang bawah tanah, sehingga masih banyak ruang bawah tanah yang belum dijelajahi. Dia bersiap mengunjungi perpustakaan Kerajaan Agung, tempat yang penuh dengan buku-buku berharga yang dapat membantunya memperoleh keterampilan baru. Setibanya di perpustakaan, sang tokoh utama mengetahui bahwa ia tidak perlu membaca seluruh buku untuk memperoleh keterampilan. Membaca sekilas saja sudah cukup. Ia mengarahkan pandangannya untuk memperoleh 5 keterampilan utama: ilmu pedang, memanah, pertarungan tanpa senjata, ilmu tombak, dan pengelolaan perisai, dengan keterampilan kecil yang dinamai berdasarkan bidak catur. Meskipun salah satu tujuannya adalah menguasai ilmu sihir dan unsur-unsur dasar ilmu sihir, ia juga memilih untuk fokus pada panahan terlebih dahulu demi alasan keselamatan selama pertempuran. Sang protagonis menghadapi tantangan yang semakin sulit dalam memperoleh keterampilan, termasuk tugas yang sangat menakutkan yang mengharuskannya memiliki 3 orang dalam kondisi tertentu untuk membukanya. Persyaratannya sangat tinggi dan tekanan untuk harus memulai lagi jika gagal sangat membebani dirinya, yang menimbulkan perasaan frustrasi dan bingung. Akhirnya, ia memutuskan untuk menunggu kesempatan yang tepat alih-alih memaksakan solusi yang mungkin tidak dapat dilaksanakan. Karena menyadari pentingnya kesabaran dalam pengembangan keterampilan, sang protagonis baru saja bereinkarnasi ke dunia permainan baru selama seminggu, tetapi levelnya telah meningkat secara signifikan. Ia menggunakan metode yang dikenal sebagai metode Deki untuk meningkatkan level keseluruhan dan keterampilan spesifiknya. Meskipun awalnya ia bermaksud untuk fokus pada peningkatan kemampuan berpedangnya, ia mendapati dirinya menyaksikan pertempuran brutal yang melibatkan para kesatria lokal melawan makhluk, Scarlet Menti. Intensitas situasi tersebut mengejutkannya karena terasa lebih seperti kenyataan daripada permainan, yang dipenuhi dengan darah, ketakutan, dan jeritan yang nyata. Pertemuan ini sangat membebani dirinya saat ia melihat tubuh-tubuh tak bernyawa tergeletak di tanah. Menyadari keadaan yang mengerikan itu, sang tokoh utama menghadapi konflik moral. Meskipun ia melihat peluang untuk meningkatkan keterampilannya dengan menunggu para kesatria semakin melemah, ia tidak dapat menyimpan pikiran-pikiran egois seperti itu. Kenangan tentang kehidupan masa lalunya membanjiri dirinya, memicu rasa empati terhadap para kesatria yang berada di ambang kematian dan memaksanya untuk bertindak. Ia memutuskan untuk keluar dari persembunyian dan berteriak memperingatkan para kesatria untuk berlindung. Dengan keahlian menembak yang mengagumkan, ia menyingkirkan ancaman itu dengan cepat, memamerkan bakatnya dan mengejutkan para kesatria yang hadir, terutama Sylvia, yang menyadari bahwa ia bukan sekadar bangsawan, melainkan seorang pejuang yang terampil, dihantui perasaan tidak mampu sebagai seorang kesatria dan terus-menerus diremehkan oleh keluarganya. Sylvia mendapati dirinya mempertanyakan organisasi tempat ia mengabdikan hidupnya. Setelah menyaksikan kekuatan sang tokoh utama, ia mulai menilai kembali penilaiannya sebelumnya tentangnya dan aspirasinya sendiri, yang semakin memperumit perspektifnya tentang etika para kesatria. Seorang kesatria senior mendekati sang tokoh utama dengan tawaran perekrutan, tetapi ia ragu-ragu. Ia lebih suka bekerja sendiri dan waspada terhadap praktik korupsi serikat. Meskipun menolak tawaran tersebut, kesatria itu menyarankan Sylvia untuk menemaninya, dengan tujuan mengawasi kegiatan sang tokoh utama. Tokoh utama tertarik dengan ide untuk menghabiskan waktu bersama Sylvia, yang diturunkan jabatannya menjadi pendampingnya. Pengaturan yang tampaknya baik ini menunjukkan adanya rencana yang lebih besar di antara para kesatria, karena mereka melihat Sylvia sebagai pengganggu yang harus disingkirkan. Sementara itu,
Rasa percaya diri sang tokoh utama tumbuh saat ia menegaskan kendali atas dinamika baru ini, mengusulkan agar Sylvia tinggal bersamanya selama 2 tahun saat ia mengejar tujuannya. Narasinya semakin mendalam saat kita mempelajari lebih lanjut tentang latar belakang Sylvia. Berasal dari keluarga ksatria yang bergengsi, ia menghadapi tekanan dan kekecewaan yang luar biasa karena perjuangannya dalam ilmu pedang. Aspirasinya berbenturan dengan kenyataan pahit, membuatnya merasa gagal meskipun ia memiliki gelar dan keinginan yang kuat untuk membuktikan dirinya. Sylvia mendapati dirinya bergulat dengan emosinya saat karakter kedua yang percaya diri mengungkapkan keinginannya untuk membantunya menjadi seorang ksatria yang disegani. Ia berjuang untuk menyeimbangkan sifat impulsifnya sambil tetap sabar untuk melihat niatnya sebelum mengambil kesimpulan. Ketika dia menyarankan mereka untuk pergi bersama, hal ini membuatnya malu. Karena awalnya dia mengira dia mengusulkan sesuatu yang romantis seperti pernikahan karena keadaannya yang mabuk. Kenyataannya dia bermaksud menawarkannya kesempatan profesional untuk melarikan diri dari situasi yang membuatnya frustrasi di Ordo Ksatria. Sylvia mengungkapkan rasa frustasinya atas pelatihan selama 13 tahun tanpa kemajuan yang berarti dan merasa terhina dengan sarannya untuk mengganti senjatanya, yang menggambarkan keterikatannya yang mendalam pada cita-cita gelar bangsawan. Saran untuk melepaskan pedangnya demi menemukan pendekatan yang berbeda memicu kemarahan yang hebat dalam diri Sylvia, tetapi juga memicu momen refleksi diri. Ia menyadari bahwa banyak mentor telah menyarankan perubahan yang sama, tetapi ia tetap berpegang pada pandangan romantisnya tentang para ksatria yang menghunus pedang, yang menyebabkannya frustrasi dan sedih. Diskusi mereka menghasilkan momen penting saat ia mendorong Sylvia untuk menerima gagasan bahwa siapapun dapat memperjuangkan keadilan, apapun senjata yang dipilihnya. Perspektif baru ini mulai membangkitkan harapan dalam dirinya. Sylvia mengingat kembali momen keberaniannya di masa lalu, saat ia menyelamatkan para ksatria dari kematian, yang semakin memperkuat kepercayaannya kepada sang ksatria. Hal ini membuatnya menerima tawarannya untuk bergabung, mengubah pandangannya dan menghidupkan kembali tujuan hidupnya. Namun, kegembiraan yang baru ditemukan ini diperparah oleh rasa malu karena betapa dramatisnya reaksinya, memperlihatkan kerentanannya dalam menghadapi harapan dan ambisi. Saat aspirasi mereka mulai selaras, Sylvia merasakan semangat berpetualang yang baru. Visi untuk memulai perjalanan bersama menuju pemenuhan impian mereka memikatnya, membuat masa depannya tampak menjanjikan. Tokoh kedua telah mengatur momen transformatif ini, dengan cerdik memanfaatkan kelemahan Sylvia untuk membawa perubahan yang akan menguntungkan mereka berdua. Meskipun bertindak egois, ia yakin bahwa ia membantu Sylvia melepaskan diri dari keterbatasan kehidupannya saat ini. Dinamika hubungan mereka berkembang, saat Sylvia beralih dari tempat tanpa harapan menjadi tempat penuh tekad dan potensi, menyadari kemitraan mereka sebagai peluang penting untuk bertumbuh. Saat Sylvia dan sang tokoh utama menjelajahi dunia bersama-sama, mereka mengungkap keberadaan keterampilan rahasia yang hanya dapat diakses oleh beberapa bangsawan terpilih, menyadari bahwa sebagian besar penduduk tetap lemah karena penyembunyian ini. Pengungkapan ini menjadi titik balik dalam perjalanan mereka, saat Sylvia mulai memahami hambatan yang menahannya. Pengetahuan sang tokoh utama tentang keterampilan ini menempatkannya sebagai pemandu dan sekutu dalam pencariannya untuk pemberdayaan. Sebuah rencana pun disusun bagi Sylvia untuk mempelajari keterampilan tingkat tinggi ini tanpa menarik perhatian para bangsawan, sehingga memungkinkan dia untuk memanfaatkan potensinya tanpa mengorbankan keselamatan mereka. Sang protagonis menjelaskan taktik Deki, strategi naik level yang memanfaatkan ramuan mahal untuk meningkatkan poin pengalaman, yang sangat mengesankan bagi Sylvia. Kesalahpahaman awal Sylvia berujung pada momen lucu, yang memperlihatkan kurangnya pengalamannya dengan mekanisme permainan. Sang protagonis mengusulkan rencana petualangan untuk menjelajah ke ruang bawah tanah tingkat kedua, Rai, alih-alih memulai dengan ruang bawah tanah pemula, menekankan hadiah dan peluang yang lebih tinggi untuk peningkatan keterampilan. Saat mereka memasuki ruang bawah tanah Rai, ketakutan Sylvia menjadi jelas, terutama saat berhadapan dengan serigala api. Sang tokoh utama mendorongnya untuk menggunakan teknik memanah jenderal peraknya sambil menawarkan kepastian untuk meningkatkan kepercayaan dirinya. Sylvia mengejutkan dirinya sendiri dengan keterampilannya setelah mendaratkan serangan signifikan pada monster, menandai awal transformasinya dari ketakutan menjadi berdaya. Sylvia belajar bahwa dia harus mengalahkan 3 troll api dalam kondisi tertentu untuk memperoleh keterampilan memanah kastil. Meskipun ragu, ia bersiap menghadapi para troll,
yang memiliki titik lemah kritis yang ingin ia manfaatkan dengan keterampilan barunya. Sang tokoh utama berencana untuk mengalihkan perhatian para troll, dengan menerima perannya sebagai korban, yang mengejutkan Sylvia tetapi juga memperkuat tekadnya. Sang protagonis mengambil risiko menyerang para troll, meskipun ada bahaya fisik, untuk membantu Sylvia menguasai keterampilannya. Dia tetap bertekad dan mengulangi penegasan untuk menjadi karakter terkuat di dunia, menyoroti pembangkangan dan komitmennya di bawah tekanan. Meski menderita, dia tetap bertekad untuk terus maju, karena yakin hal itu penting bagi